Sekarang kita akan membahas tentang dua kejadian yang independen. Yang dimaksud dengan dua kejadian yang independen adalah kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Ya, yang pertama bahwa kejadian kedua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan tidak mempengaruhi adalah misalnya probabilitas A independen terhadap B, misalnya ya, kejadian A independen terhadap kejadian B. Itu artinya adalah probabilitas A nilainya tidak berubah meskipun diketahui B sudah terjadi, ya, meskipun B sudah terjadi. Ya, sekali lagi dua kejadian yang independen adalah dua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Contohnya, kalau A independen terhadap B, maka probabilitasnya tidak berubah, nilai probabilitas A atau nilai probabilitas A tidak berubah meskipun diketahui B sudah terjadi. Dari kalimat itu dapat kita katakan bahwa probabilitas A dengan syarat B itu nilainya adalah berapa? Ini kan kita mencari probabilitas A. Kalau B-nya sudah terjadi, maka nilai probabilitas A itu menjadi berapa? Menjadi tetap probabilitas A. Ya, tetap bernilai probabilitas A. Karena tadi dikatakan bahwa A ini tidak dipengaruhi oleh B. Meskipun B sudah terjadi, nilai probabilitas A tetap, begitu ya. Sekarang kita hubungkan dengan probabilitas bersyarat, ya. Tadi dikatakan bahwa probabilitas bersyarat adalah probabilitas bersyarat A dengan syarat B adalah probabilitas A irisan B dibagi dengan probabilitas B, ya, dibagi dengan probabilitas B. Kalau kita memakai perkalian silang atau tadi di dalam rumusan, itu sudah dinyatakan bahwa probabilitas A irisan B itu sama dengan probabilitas B dikalikan dengan probabilitas A dengan syarat B, ya, seperti ini ya. A dengan syarat B. Dampak dari seperti ini, bagaimana kalau A dan B itu independen? Kalau A dan B, kalau A dan B independen, maka probabilitas A irisan B
adalah probabilitas B dikalikan probabilitas A. Kok bisa? Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa di sini probabilitas A dengan syarat B-nya adalah A, ya. Sehingga probabilitas A irisan B sama dengan A. Sekarang kita lihat dari contoh ini. Terus yang dimaksud dengan dua kejadian yang independen itu yang seperti apa? Ya ada dua cara. Yang pertama adalah diuji, ya. Cara mengujinya ya diimplementasikan. Contoh, apakah A dan L itu independen, ya kita lihat saja. Berarti kita menguji apakah probabilitas A irisan L itu sama dengan probabilitas A dikalikan probabilitas L atau tidak, ya. Kalau sama berarti independen, kalau tidak berarti tidak independen, ya. Probabilitas A irisan L tadi adalah A irisan L adalah 30 per 100 A irisan L adalah 30 per 100, ya. Apakah sama dengan probabilitas A itu adalah 50 per 100, nilai ini dikalikan dengan probabilitas L. Probabilitas L adalah 50 per 100. Kita lihat 50 per 100. Ya, 50 per 100. Kita lihat ya. 30 per 100 apakah sama dengan 50 per 100 dikalikan 60 per 100? Kita lihat. 50 per 100 itu kan setengah. Kalau 60 per 100 dikalikan setengah berarti sama dengan 30 per 100. Sehingga nilainya sama. Sama, ya, nilainya sama. Artinya A dan L adalah independen, ya. Ya, gitu ya. Kita buktikan lagi apakah misalnya saja B dan L itu independen atau tidak. Apakah B dan L independen? Ya, independen. Ya, kita hitung saja probabilitas B irisan L itu apakah sama dengan probabilitas B dikalikan probabilitas L, ya. L gitu ya. Probabilitas B irisan L adalah 20 per 100. Sedangkan probabilitas B adalah 30 per 100. Ya. Gitu. Dikalikan dengan probabilitas L adalah 60 per 100 gitu ya. Ini 20 per 100 ya. Ini kalau dikalikan probabilitas B dikalikan probabilitas L akan menjadi apakah 20 per 100 menjadi 18 per 100 ternyata ya. Berarti tidak sama ya. Ini tidak sama. Maka kesimpulannya A atau B dan L adalah
dependent atau tidak independen, gitu ya. Ini penjelasan dari yang dimaksud dengan probabilitas atau dua kejadian yang independen. Dua kejadian yang independen itu hubungannya dengan probabilitas bersyarat. Perlu saya ketahui bahwa yang dimaksud dengan independen itu adalah saling bebas, ya. Saya tulis lagi di sini independen. Independen adalah saling bebas. Independen adalah saling bebas. Jangan terkecoh atau rancu dengan yang namanya mutually exclusive. Mutually exclusive. Mutually exclusive adalah saling saling lepas. Ya. Beda ya. Saling bebas itu berbeda dengan saling lepas. Kalau saling bebas itu yang independen tadi, kalau saling lepas itu adalah yang tidak saling beririsan, ya, tidak saling beririsan, ya. Contoh di dalam ini yang saling lepas ya antara A dan B, A dan C itu saling lepas. Kemudian L dengan G itu saling lepas karena tidak mungkin terjadi bersama-sama, gitu ya. Kemudian apakah A dan B itu saling bebas? Ya diuji saja. A dan B itu saling bebas. Kita lihat apakah A dan B saling bebas. Ya, kita lihat apakah saling bebas atau tidak. Ya, probabilitas A irisan B apakah sama dengan probabilitas A, ini dalam kasus ini ya, dalam tabel ini ya, B. Ya. A irisan B adalah 0/100. Ya. Tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kemudian probabilitas A itu adalah 50/100. Ya. Kemudian probabilitas B adalah 30/100. Sama atau tidak? Ini hasilnya 0, ini hasilnya ada. Berarti ini tidak sama. Sehingga A dan B adalah dependent atau yang dikatakan tidak saling bebas. A dan B tidak saling bebas. Karena apa? Karena kalau A sudah terjadi, maka B tidak mungkin terjadi. Dan seterusnya. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang dua kejadian yang independen.